Oh iya Wak. Iya pula. Apa cerita? Sehat ya? Sehat lah kalian ya. Sama lah, aku pun sehat juga. Ya. Setelah hampir 2 minggu lah kita nggak ketemu ya nggak Wak? 2 minggu apa? Berapa minggu Wak? 2 tahun. Udah tahun ya. Moksa lah berarti ya? Bukan moksa ya? Apa itu namanya? Hiatus, Pak. Hiatus ya. Wak, kalau sekarang ku tanya sama kalian nih Wak, ada nggak dari kalian yang nggak tahu Kongguan? Nggak, aku rasa nggak ada lah ya di Indonesia yang nggak tahu Kongguannya kan. Itu loh yang kalengnya aja hampir selalu ada di setiap momen lebaran di Indonesia ya kan. Hah? Dan yang sudah sering jadi pertanyaan kita selama bertahun-tahun, ya macam udah jadi misteri yang malas sebenarnya untuk dipecahkan tentang kaleng Kongguan ini ya kan. Tentang kenapa gambar keluarga yang di kaleng Kongguan itu Wak, yang ada ibu sama 2 orang anaknya itu, kenapa nggak ada ayahnya? Kemana rupanya ayahnya? Ya kan? Nah, menurut kalian, kemana ayah dari anak-anak yang ada di kaleng Kongguan itu, Wak? Yuk, kita bahas yuk. Bukan bahas kemana perginya ayah mereka ya, Wak. Bukan. Tapi lebih bahas tentang sejarah dan perjalanan panjang Kongguan, Wak. Siapa pendirinya, siapa yang punya, gitu ya kan? Ya, cemana sepak terjang dan perjalanan panjang bisnisnya lah. Sampai Kongguan bisa sebesar sekarang ini, Wak. Oke ya, Wak ya. Masuk barang kapal. Jadi Wak, kalau kita ketik nih arti Kongguan di pencarian Google Wak, maka dari situ dijelaskan arti Kongguan itu berasal dari bahasa Mandarin Wak. Kongguan, Kongguan nggak pakai H juga sih, Kongguan yang berarti kaleng kosong atau toples kosong Wak. Bisa gitu ya. Berarti memang di dogma atau di doktrin kalau kaleng itu memang harus kosong kali ya nggak? Makanya isinya sembarangan aja, ada celengan, ada rengginang ya kan. Nah, makanya Wak, kaleng biskuit Kongguan itu jadi sangat ikonik ya kan. Sampai-sampai ada anekdot apapun isinya kalengnya tetap Kongguan gitu ya. Ya. Nah, itu saking legendnya tuh kaleng Kongguan. Itu baru kalengnya aja Wak. Belum isinya ya kan. Nah, saking legendnya Wak, Kongguan ini Wak, sampai-sampai jadi salah satu maskot kue lebaran selain nastar Wak. Rata-rata masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan makanan atau biskuit yang satu ini Wak, ya kan? Jadi macam tak sah gitu rasanya kalau tidak ada kaleng Kongguan ya kan di atas meja nih, ya kan, saat lebaran. Ya walaupun isinya tadi aku bilang tak apa-apa aja ya kan, rengginang, penting kalengnya ada ya. Nah, terus kalau ditanya siapa sebenarnya pemilik Kongguan ini Wak, dan bagaimana sejarahnya? Gini, jadi Wak, berdasarkan informasi dari laman resmi Kongguan, kongguan.co.id, tuh di halaman depan paling atas tertulis, siapa kami? Kami adalah Kongguan Indonesia. Emang gitu? Iya kayak gitu, emang websitenya simple aja itu. Emang kayak gitu. Kalau nggak percaya tengok nih. Di mana mau ku taruh? Nanti ya aku kasih lah ya halaman websitenya ya. Nah, terus kalau kita cari lagi di Wikipedia nih Wak, baru di situ tertera info seperti ini Wak. Kongguan diciptakan oleh kakak beradik Chu Cho Keng dan Chu Cho Han. Nah, keduanya adalah imigran asal Fujian, Tiongkok yang bekerja di pabrik biskuit Singapura untuk menghidupi keluarganya di kampung. Tuh, simple kan? Paham kalian? Enggak. Ya, baca sendirilah kalau mau lebih paham ya kan. Kan udah isi tadi tuh linknya ya kan. Link apa? Jadi ceritanya gini Pak. Awalnya mereka berdua ini bekerja di sebuah pabrik biskuit lokal di Singapura demi menafkahi keluarganya yang berada di kampung di Fujian tuh. Jadi mereka berdua ini termasuk tulang punggung Wak sebenarnya. Singkat ceritanya gitulah ya kan. Nah, ketika Jepang menginvasi Singapura, Chu Cho Keng atau Chu Cho Han, sebut aja Keng sama Han ya biar nggak susah kali kita nyebutnya ya kan. Kemudian mereka berdua ini meninggalkan Singapura menuju ke Perak, Malaysia tuh, area Malaysia itu, Perak itu. Nah, Bukan Surabaya, Pak. bukan itu Tanjung Perak. Ya? Tanjung Perak. Oh, iya. Ada tanjungnya. Oh iya. Ya, ngapain dia ke Perak? Berlindung dia, menyelamatkan diri ya kan, namanya perang ya kan. Siapa lah yang mau ikut perang? Nggak ada aku rasa. Kalaupun kita di situ nggak mau juga kita ikut perang ya kan. Mau damai-damai aja kita ini ya nggak usah pula sok-sokan berani ngadepin tentara Jepang ya kan.
Tapi di sana tuh di Perak, di tempat pelarian mereka itu, Wak, mereka nggak tinggal diam juga. Mereka tetap berusaha, Wak, dengan memproduksi dan menjual biskuit buatan mereka sendiri berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki dulu. Jadi kan di Singapura kan mereka sempat kerja di pabrik biskuit kan. Ya walaupun proses pembuatannya dilakukan dengan tangan, Wak, manual lah istilahnya ya kan, tanpa mesin pabrik seperti yang mereka lakukan dulu di Singapura ya kan. Tapi hebatnya nih, Wak, biskuit yang mereka produksi dan mereka jual itu cukup laku di pasaran, Wak. Banyak pula yang cocok sama biskuit itu ya kan. Jadi udah memang ahli lah kalau dibilang, dia memang peracik biskuit lah kalau gitu ya. Namanya mereka udah bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia pembuatan biskuit, Wak. Jadi udah tahu seluk-beluknya ya kan, A sampai Z tentang pembuatan biskuit ya kan. Walaupun ya kali ini mereka lakukan dengan cara manual, Wak. Canggih emang berdua ini, tekun pula ya kan. Ya kayak kita berdua ya. Bikin biskuit pula. Ya enggak, jangan. Tak apa-apa rasanya nanti. Iya. Awak aja yang makan malas ya. Oke, Wak, lanjut ya, Wak. Tetapi perjalanan usaha mereka ini nggak lancar-lancar aja, Wak. Ya bukan nggak ada kendala. Namanya hidup tuh semua ada proses ya kan, naik turun ya kan. Ada kendala yang dihadapi, yaitu kekurangan pasokan tepung dan gula. Ya zaman itu kan perang, siapa yang mau masuk tepung sama gula? Yang ada senjata memortir lah yang masuk ya kan. Nah karena minim pasokan bahan, mana lagi tepung dan gula itu adalah bahan baku utama untuk bikin biskuit pula ya kan. Akhirnya si Keng sama si Han tadi beralih menjual garam dan sabun untuk bertahan hidup. Berarti zaman perang butuh juga tetap sabun ya. Tahap gunanya untuk tentara-tentara itu sabun. Udah lah, masa kemana-mana kalian. Ya, jadi gini, Wak, kok bisa beralih jual garam sama sabun orang itu ya kan. Yang penting bertahan hidup lah gitu intinya ya gak. Ya kayak aku gini ya kan. Jual garam juga. Atau main sabun. Aduh, rusak kali analisanya. Gak lama setelah di Singapura terbebas dari invasi Jepang, Wak, kakak adik tadi nih, si Keng sama si Han tadi nih, balik lagi Singapura, memulai kembali usaha biskuitnya lagi, Wak. Jadi udah aman, balik lah dia pulang kampungnya ke Singapura. Bukan kampungnya, balik lagi lah ke Singapura gitu, ke tempat dia awal kerja dulu gitu, ya. Biskuit Kongguan mengawali awal kesuksesan saat Han secara kebetulan menemukan beberapa mesin pembuat biskuit yang sudah tua, Wak. Ya rusak pula karena perang waktu itu ya kan. Nah mesin-mesin itu berasal dari sisa pabrik tua tempat mereka dulu bekerja, Wak. Tahu kan waktu di Singapura sebelum perang kan dia kerja di pabrik biskuit kan. Dibayarinya lah itu mesin biskuit, dibayar murah lah, hitung rongsok lah. Hitung rongsok. Besi tua. Ya nanti ngepul besi tua dia nggak jadi pabrik. Nah, gitu. Jadi Keng sama Han kemudian memproduksi kue dengan mesin biskuit semi otomatis itu, Wak. Ya meskipun sebenarnya mesin tersebut terbilang sederhana ya kan. Ya penggeraknya aja menggunakan rantai sepeda untuk memindahkan biskuit tadi ke konveyor. Jadi ngejalanin ya pakai rantai ini kosreng ya. Gitulah. Salah kalian mungkin menganalisanya mesin tuh ya kan. Bisnis biskuit pun melesat maju seiring meningkatnya kemampuan produksi, Wak. Nah, penjualannya pun meningkat pesat. Dan akhirnya pada tahun 1947, Kongguan Biscuit Factory Singapura ya, diresmikan di Singapura. Kongguan kemudian melakukan ekspansi bisnis ke sejumlah negara di Asia Tenggara, Wak, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Thailand. Nah, selanjutnya pabrik Kongguan didirikan di beberapa kota pesisir di Tiongkok pada awal 1980-an. Belum lahir aku tuh. Tapi Wak yang itu udah lahir dia. Belum. Lahir 90-an. Oh, 90 ya. Sebelum Masehi. Aduh. Gak hanya di Asia Tenggara dan Tiongkok, Wak, produk biskuit Kongguan juga bisa ditemukan di supermarket lebih dari 40 negara, diantaranya Timur Tengah, Hong Kong, Jepang, Australia, Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat. Amerika nih jangan sampai ketinggalan nih, selalu ada nih dia, ya kan? Jadi gitulah, Wak, sepak terjang bisnis Kongguan yang sangat masif di beberapa belahan dunia, Wak, ya enggak? Aku rasa banyak dari kalian yang baru tahu kalau Kongguan itu berasal dari Singapura ya kan, Wak? Bukan produk asli Indonesia itu. Terus gimana ceritanya perkembangan Kongguan biskuit bisa sampai ke legend ini, Wak, di Indonesia? Nah, sini, Wak. Jangan kemana-mana kalian. Aku ceritakan sama kalian. Jadi, Wak, PT Kongguan Biscuit Factory Indonesia Ltd itu adalah perusahaan berskala nasional yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produk biskuit, wafer, dan wafer stick. Jadi, Wak, perusahaan ini dirintis oleh 3 orang, yaitu Ong Kong Lee,
Kui Bontwi atau Hidayat Darmono dan Goswiki Dasuki Angko Subroto pada 6 September 1956 dengan nama awal Envi Gyoksan Kongsi ya, bukan Kongsi. Nggak usah sok Cina juga. Ya, jadi gitu ya. Envi Gyoksan Kongsi namanya dulu itu PT Kongguan itu. Nah, mulanya perusahaan tersebut hanya mengimpor biskuit Kongguan dari Singapura. Jadi sebenarnya mereka ini perusahaan importir. Awalnya si Envi Gyoksan Kongsi ini importirnya Kongguan dulunya, ya enggak? Nah, tahun 1969 setelah masuknya Ira Susanti dan Hartono Kwevanus dalam kepemilikan perusahaan, di tahun 1971 dimulailah produk biskuit Kongguan dalam negeri di Surabaya, awal pabrik pertama. Pada Juni 1972, Envi Gyoksan Kongsi berganti nama menjadi PT Kongguan Biskuit Factory Indonesia, dan di tanggal 2 Maret 1976 nama perusahaannya menjadi namanya saat ini. Ya, PT Kongguan Biskuit Factory Indonesia namanya. Tadinya Envi Gyoksan Kongsi ya kan. Jadi 76 itu resmi itu udah. Jadi ini kan udah resmi dah. Udah resmi sah dah tuh. Ya. Jadi bisnis keluarga ini kemudian berkembang dengan pendirian perusahaan lainnya, Wak. Mampus kalian gana. Dari satu jadi sekian nih ya, aku sebut ya. Pasti kalian pernah dengar PT Nissin Biskuit Indonesia 1975, tahu kalian? PT Monde Mahkota Biskuit, pasti tahu juga kalian. PT Jaya Abadi Corak Biskuit Indonesia 1983 tuh, tahu pasti. Sama PT Serena Indo Pangan Industri tuh, ditambah 2 pabrik PT Kongguan yang ada di Ciracas sama di Cibinong, ya kan? Maka saat ini Kongguan Group sudah memiliki 6 pabrik. Setiap pabrik memproduksi merek produk tersendiri. Kecuali Kongguan Merah ya, yang diproduksi beberapa pabrik mengingat banyaknya peminat. Jadi punya pasar di Indonesia ini udah kena lah dia, ya kan? Sampai 6 dia bisa, dari 1 pabrik sampai 6 dia. Awalnya importir lah, ya kan? Nah, Kongguan Group merupakan salah satu pemimpin pasar dalam industri makanan dan minuman nasional, Wak, khususnya biskuit ya, di mana diperkirakan pernah mencapai 70% dari pangsa pasar Indonesia, Wak. 70% merek dia semua tuh. Produk-produk yang telah dihasilkan selalu diminati pasar dalam negeri, Wak, atau bahkan sudah menjadi sebuah keharusan menyantap biskuit Kongguan. Jadi kalau nggak ada Kongguan nggak lengkap gitu ya. Masuklah Kongguan. Jilat kali ya. Jadi gitu ya, Wak. Kongguan Red Assorted tuh yang paling merah tuh, atau lebih dikenal dengan Kongguan Merah yang kaleng itu tuh ya, udah lama menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Indonesia sebagai makanan atau olah-olah atau oleh-oleh khas lebaran yang harus ada untuk disajikan kepada para saudara dan kerabat pada hari raya. Ngerti kalian? Ya gitulah. Gitulah. Produk lainnya dari Kongguan Group yang dikenal pasar seperti biskuit Monde, butter cookies, Nissin Crispy, crackers, wafer Nissin, Wak, tuh. Sedangkan dalam merek Kongguan sendiri selain ada biskuit merah juga ada top biskuit, Wak, top ekonomi, One, assorted flour, Big Royal, Mari Susu, Malkis, Oslo Cookies, Richard Ricci, Salcis, di luar kepala aku nih. Saltnis dan Superco ya. Enggak ada contekan dong. Enggak ada. Cuman ya? satu pun tak ada di sini dia. Enak juga ngemil nih. Jadi gitu ya. Diperkirakan ada sekitar 400 merek, Pak. Di luar dari mie instan, mereka juga bikin mie instan. Ada banyak kali kan. Nissin Mie itu. Nissin Mie punya dia itu. Kalau brand Livina itu, Pak? Itu Nissan. Oh, Nissan. Nissan itu bukan yang dikubur. Itu Nissan. Jokes bapak-bapak itu. Oke, Pak ya. Banyak kan ya, Pak, produknya kan. 400 merek itu. Jadi, Pak, tahu kalian, masing-masing merek nih menargetkan pasarnya sendiri, Pak. Kayak Kongguan Merah tuh pasar bawah. Jadi jangan bangga kalian, Pak, punya Kongguan Merah. Hanya isinya banyak lain. Iya, rengginang. Iya, kalengnya aja yang diambil. Iya, kadang kerupuk buat makan isinya ya kan. Tuh, rengginang. Kongguan Merah tuh pasar bawah. Yang pasar menengah ke bawah, menengah itu Nissin, pasar menengah. Nah, untuk kalangan atasnya Monde, kan? Coba, kalian ada di wafer yang mana? Ya, Pak ya, lanjut. Kongguan. Bukan Kongguan. Ya.
Jadi gitu ya Wak, perjalanan panjang Kongguan hingga sampai ke Indonesia, ya kan? Nggak cuma ke Indonesia aja Wak, bahkan sampai ke beberapa negara di Asia. Dan nggak cuma sampai di situ Wak, bahkan di beberapa negara di Eropa, Afrika, Amerika, Kanada, Australia. Hah? Kemana kau pergi? Kongguan tuh kau temui. Supermarket mana kau pergi? Kongguan kau temui. Ya sih. Bisa tuh, bisa masuk lah. Bisa kan jadi itu ini apa istilahnya Pak? Oke Pak. Terus itu masalah gambar ilustrasi kaleng Kongguan tuh gimana ceritanya, Wak? Oh iya itu ya. Padahal itu tadi niat kita bahas Kongguan ini ya kan. Penasaran aja aku ya kan. Oh iya. Jadi gini Pak. Jadi gini ya. Gini. Aku ceritain sedikit. Salah satu hal yang dikenal dari biskuit Kongguan adalah gambar ilustrasi keluarga Kongguan yang terdapat pada kaleng biskuit Kongguan. Ya kan, sepakat ya? Yang ada gambar ibu. Ada gambar ibu sama dua anaknya itu di meja yang sedang makan biskuit tuh. Terus Itu gambar itu bukan hanya di kaleng yang peta aja ya, Wak. Di kaleng bulat juga ada itu gambar. Kayak gitu juga gambarnya. Nah, ilustrasi ini suatu yang dipertahankan sejak awal kemunculan biskuit ini, Wak. Jadi nggak pernah dirubah sampai sekarang. Dari awal biskuit Kongguan Red Assorted ini keluar, udah itu gambarnya. Ya kan? Tahu kalian siapa yang bikin itu gambar? Ini dia, beliau. Pak Bernardus Prasojo namanya. Yang katanya nih gambar tersebut diadaptasi dari buku cerita anak yang berjudul Telling the Time, terbitan Lady Bird di Inggris tahun 1962, yang kemudian diubah dan dilukis ulang dengan beberapa modifikasi di era 1970-an. Wah. Nah, terus kenapa pula gambar ibu yang dipilih tanpa ayah? Pasti kalian ngomong kayak gitu ya. iya. Ah, Kenapa tuh? karena targetnya Kongguan itu cuma pengen menggoda ibu-ibu yang hobi belanja ya. Mengingat pembeli kebanyakan didominasi perempuan, Wah. Ya kalau laki-laki ini nggak peduli dia, yang penting ada di rumahnya. Ya. Yang sering jalan-jalan lihat barang-barang di supermarket atau dimanapun itu kan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lah yang didoktrin ke situ untuk beli gitu ya. Sederhana ya kan, Wak. Bukan berarti nggak ada bapaknya, bisa ya bapaknya lagi moto. Alasannya cuma itu aja, Wak? Iya cuman itu sih, Menggoda ibu-ibu. iya. Buat godain ibu-ibu aja sebenarnya. Terbukti tergoda sampai sekarang. Ya pula. Selalu ada Kongguan tuh ya. Jadi sesimpel itu. Bukan berarti nggak ada bapak ya, bukan yatim pula anak tuh, bukan. Ya bisa jadi nih, bisa jadi bapaknya yang foto atau bapaknya lagi ambil rapot anaknya yang satu lagi, nggak tahu kita ya kan. Ya kan Pak, ya. Ya pula. Ya, bukan pula kayak audisi bakat di Indonesia yang menjual kesedihan, Wak. Bukan, Wak. Ini murni jualan biskuit, Wak, bukan jualan kesedihan. Kok tiba-tiba jualan sedih? Bukan. Jadi bukan anak yatim, bukan. Oh. Jadi ada lah bapaknya, ada. Tenang kalian. Belum pisah keluarga tuh. Oke, Wak. Jadi gitu konsepnya ya, Pak ya. Sesimpel itu. Pak Bernardus Prasojo tadi itu mengilustrasikan gambar karena apa bapaknya dihilangkan atau tidak digambarkan, ya mungkin karena untuk lebih memikat ibu-ibu. Itulah, serius nih aku bilang, percaya kalian. Oke Wak ya. Nyatanya Wak, selain desain kaleng Kongguan, kaleng Monde dan desain wafer yang masih satu atap dengan biskuit merah ini didesain oleh Pak Bernardus Prasojo juga, Wak. Ya entah berapa pula royaltinya udah ya kan. Itu dari kaleng aja tuh ya kan. Itulah, orang kalau menjual karya itu nggak ada habis, ya kan? Jadi berkaryalah. Itulah Wak ya, cerita tentang Kongguan. Mulai dari awal berdirinya menjadi biskuit legenda di Indonesia. Nggak cuma biskuitnya aja, kalengnya pun legend, Wak. Sampai isi mamaknya sama anak itu pun legend, ya kan? Dan penjelasan kenapa tidak ada gambar ayah dalam kaleng biskuit Kongguan. Mudah-mudahan jadi tambahan cerita buat Wak kalau di tongkrongannya, Wak, biar nggak dianggap kudet. Ya, nggak juga, padahal orang tuh udah pada tahu karena aku aja yang kelamaan. Oke Wak ya, terus jangan lupa nih komen di bawah ya, Wak. Kalau kalian punya cerita tersendiri lah, ya coba kalian karang aja, suka kalian. Bapak yang mana? Ayo ceritakan, dorong ke aku, kita bahas sama-sama bapak itu ya kan ya. Oke Wak ya, udah dulu ya Wak ya. Nasi uduk sarapan pagi, besok aku datang lagi. Oi Wak.